Mari bersama kita akan melihat Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu kita akan lompat dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Sekali lagi, Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 3, dan kita akan lompat di Roma pasal 5, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bantu setiap saudara baca, maka dengarlah baik. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita kembali lanjut dalam Roma pasal 5, 3 sampai 4. Alkitab katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Ya, saudara nggak salah baca, saudara nggak salah dengar. Alkitab katakan kita bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Sama-sama bilang sama saya, tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya mempersiapkan sebuah khotbah dengan tema dampak positif di tengah masalah. Ulangi kalimat saya, dampak positif di tengah masalah. Nah, karena bahan ini cukup panjang, jadi saya memecahnya menjadi 3 video. Dan setiap video itu berisi 2 poin yang menjadi referensi hal-hal yang kita dapat renungkan dan akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kenapa saya pecah menjadi 3 video? Karena setiap video itu hanya berdurasi sekitar 30 menit. Jadi karena saya mau setiap bahan ini benar-benar dapat disampaikan dengan baik kepada setiap jemaat Tuhan, jadi saya memecahnya menjadi 3 bagian. Dan ini adalah video bagian yang pertama. Mungkin setiap jemaat akan bertanya, pendeta, apa maksudmu dengan tema dampak positif di tengah masalah? Sederhana. Video yang saya buat kali ini saya kerjakan di akhir April 2020. Dan seperti yang saudara ketahui, wabah virus corona atau COVID-19 ini sudah masuk sejak awal Maret. Tanggal 2, Presiden menyatakan positif ada masyarakat yang terjangkit virus ini. Dan sejak tanggal 15 mulai dilakukan pengisolasian di rumah masing-masing, di mana sekolah ditutup, beberapa akses dan lain sebagainya mulai dilarang, dan sekarang di akhir April ini sudah 6 pekan dan dampaknya begitu luar biasa buruk, saudara. COVID-19 ini bukan hanya merusak kesehatan, yang paling bermasalah adalah ketika dia merusak aspek ekonomi dalam kehidupan manusia. Wah, kita nggak usah bicara tentang dunia-dunia luar lah. Kita bicara tentang Indonesia saja. Dampaknya begitu buruk. Engkau dapat mendengar beritanya secara langsung. Setiap hari berita tentang keadaan yang buruk. Tingkat kemiskinan menurun. Jumlah orang yang di PHK bukan cuma ratusan, tapi masuk sampai dengan ratusan ribu, bahkan sampai jutaan orang. Dan keadaan itu semakin mencekam karena orang mulai kehabisan uang. Padahal baru 1,5 bulan loh, saudara. 6 pekan. Dan saya percaya tidak sedikit dari jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini sedang dalam keadaan ekonomi yang sulit. Entah mungkin pekerjaanmu hilang, usahamu mati, atau lain sebagainya. Dan penyakit ini juga merusak karakter manusia. Coba saudara lihat. Karakter orang, sama seperti yang Alkitab katakan, kasih manusia semakin dingin. Ada orang yang coba mengambil keuntungan di tengah keadaan yang buruk ini, menjual barang yang dibutuhkan dengan harga yang tidak masuk akal. Orang semakin egois, dan ini realitanya. Satu dengan yang lainnya saling menjaga jarak sampai akhirnya tidak ada manner ya. Orang kehilangan manner. Ya, daripada saya kena, pendeta, daripada saya terjangkit. Dan itu realitanya. Dan yang paling buruk juga, penyakit ini bahkan merusak damai sejahtera. Berita yang kita dengar, berita yang kita tonton, berita yang kita baca itu membuat ketenangan dalam hidup itu hilang. Orang jadi takut, orang jadi khawatir, orang jadi berasumsi yang negatif. Karena berita dan informasi yang masuk itu meneror kita. Wah, luar biasa. Setiap hari orang akan lihat daftar, tidak ada penurunan, terus bertambah. Saya bahkan melihat berita di Amerika Latin, di satu kota yang terdampak virus ini, yang paling menakutkan itu mayat di sepanjang jalan, saudara. Mereka sampai kewalahan untuk menguburkan mayat. Luar biasa.
Dan yang paling akhir yang saya lihat apa yang dirusuk dari wabah ini adalah iman pengharapan di dalam Tuhan. Tidak sedikit jemaat tanya, pendeta, kalau hamba Tuhan saja bisa terjangkit bahkan sampai mengalami kematian, apalagi kami. Tidak sedikit orang mulai mengatakan, di mana Tuhan? Dan saya mau bilang sama saudara, engkau harus melihat masalah ini dari sudut pandang kacamata rohani. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara logika, engkau akan kehilangan kekuatan di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau melihat dari sudut pandang rohani, engkau akan ingat Alkitab berjanji rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa di tengah masalah. Makanya tema yang saya angkat adalah dampak positif di tengah masalah. Kita mulai masuk dalam bagian yang pertama. Saya sudah persiapkan dua poin untuk dapat kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, coba sama-sama kita buka Mazmur pasal 119 ayat 71. Saya mau mengajak saudara untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah ketidakbaikan. Alkitab sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu. Mazmur 119 ayat 71. Saya baca bagi setiap saudara, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dahsyat. Dikatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kenapa? Supaya aku belajar ketetapanmu. Yang pertama, apa dampak positif dari masalah yang kita hadapi? Apa hal yang baik yang dapat kita ambil, yang kita terima? Yang pertama, kita semakin mengenal Allah kita. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kelima. Perhatikan Ayub 42 ayat yang kelima. Kita mulai masuk poin yang pertama. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini pernyataan Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Keagamaan seseorang tidak menjamin sejauh itu pula hubungannya dengan Allah. Jadi nggak jaminan jabatan gereja seseorang itu menjadikan dia lebih dekat. Ada satu stigma di mana banyak orang berpikir, oh dia pendeta loh, dia berarti deket banget tuh sama Tuhan. Dia bahkan seorang gembala gereja, dia pasti deket betul sama Tuhan. Nah, saya ingin saudara lebih dewasa dan memahami begini. Status keagamaan seseorang, jabatan seseorang dalam keorganisasian gereja itu tidak menjamin hubungannya lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata, pada akhir zaman akan banyak orang berseru, Yesus, Yesus ini aku. Bahkan mereka mengklaim apa yang mereka sudah buat bagi nama Tuhan. Aku menyembuhkan orang, aku mengusir setan, banyak mukjizat terjadi. Tapi apa kata Yesus? I don't know who are you. Kenapa? Karena bentuk keagamaan, kerohanian yang terlihat mata tidak menjamin hubungan, saudara. Kapan manusia dengan Allah hubungannya dapat kelihatan? Justru ketika ada masalah. Di gereja semua orang bisa angkat tangan dan terlihat rohani. Mulut mereka bisa menaikkan setiap pujian dan penyembahan. Tapi kapan sesungguhnya hubungan mereka terbukti nyata? Justru ketika kita mengalami masalah. Makanya ingat Mazmur yang tadi saya katakan, Mazmur 119. Aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Karena dalam setiap tantangan, kesulitan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya maksud yang baik kok. Untuk kita semakin mengenal, semakin berharap, semakin bergantung sama Tuhan. Coba lihat ayat yang kita sudah baca sebagai poin yang pertama. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub bilang kok, dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Saya mau tanya kepada setiap jemaat. Pernyataan ini dibuat oleh Ayub sebelum dia menerima musibah besar atau setelah dia menerima musibah besar? Sebelum dia terima musibah atau setelah dia menerima musibah? Yes, dia menyampaikan ini bukan sebelum, tapi sesudah dia alami hal yang sangat buruk, di mana seluruh anaknya mati, ternaknya mati, harta bendanya habis, dia memiliki sakit penyakit di tubuhnya. Bahkan istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Tapi justru di tengah keadaan yang sangat buruk ini, Ayub berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya di tengah masalah ada hal yang positif. Kita semakin mengenal siapa Allah kita. Kalau saudara seorang yang sudah menikah, saudara ngerti maksud saya. Pernyataan cinta itu bukan ketika diucapkan. Pernyataan cinta itu terbukti justru ketika ada masalah.
Semua pasangan juga bisa bilang, I love you so much, forever and ever. Kapan pasangan kita terbukti cintanya? Ketika ada masalah. Saya ingat satu kali saya ada pelayanan di Manado kan, salah satu hotel lah. Oh, Hotel Aston. Jadi saya tinggal di daerah kota tengahnya itu, di Hotel Aston itu. Saya ingat betul, itu hari Sabtu, besoknya itu hari Minggu akan pelayanan khotbah. Dan karena saya belum tidur, saya lagi baca-baca bahan, saya lagi persiapin apa yang akan saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tiba-tiba terjadi gempa. Nah, posisi kamar saya itu ada di lantai yang cukup tinggi. Dan saudara ngerti kan, semakin tinggi lantai, maka efek goyangan itu akan semakin terasa. Jadi pertama saya lagi duduk, lalu tiba-tiba kok goyang-goyang. Saya pikir ada orang di bawah kolong tempat tidur saya, ada yang nendang-nendang. Sampai saya baru sadar ketika orang-orang di luar kamar berteriak, kenapa? Gempa. Kita lari semuanya ya kan. Saya pakai celana pendek itu, udah nggak peduli, udah semua lari keluyuran. Dan kita kan nggak boleh pakai lift, jadi kita mulai turun pakai tangga emergency itu loh, tangga exit emergency itu, lari semua. Saya juga udah nggak peduli, pokoknya lari karena goncangan. Dan saya yang biasa tinggal di daerah Jakarta jarang merasakan goncangan seperti itu. Jadi ketika pengalaman itu terjadi bagi saya juga ketakutan. Gempanya goyang kuat gitu, kita lari itu udah nggak peduli. Pokoknya yang penting bisa turun selamat sampai bawah. Pas sampai bawah, itu gempa sudah selesai. Yang paling lucu, ada satu bapak-bapak dia bilang begini, mana kita PMI tua? Mana kita PMI? Aduh, lagi di atas, lagi mandi. Pak, Bu, pernyataan seseorang itu dibuktikan justru ketika ada sebuah masalah. Pasangan kita bisa bilang, Mama I love you, Papa I love you. Tapi kapan akan benar-benar terbukti? Ketika masalah. Demikianlah juga cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Setiap orang bisa berkata, God I love you. Kita bisa bernyanyi, ku mau cinta Yesus. Tapi justru masalah yang membuktikan apakah engkau betul memiliki hubungan yang baik atau tidak. Nah, saudara, pada dasarnya masalah itu memiliki dua sisi. Perhatikan baik, kita mulai masuk dalam pembahasan yang lebih spesifik. Masalah itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama akan mendorong seseorang untuk mencari Tuhan. Perhatikan kembali. Masalah di sisi yang satu cenderung mendorong seseorang untuk mencari Tuhan. Disinilah orang mulai berdoa, orang mulai datang ke rumah Tuhan, mulai memanggil nama Tuhan. Atau sisi yang kedua adalah sisi sebaliknya, orang justru semakin menjauh. Nah, saya ingin setiap jemaat Tuhan coba kita sejenak introspeksi. Pak, Bu, di tengah wabah ini, engkau semakin mencari Tuhan atau engkau justru semakin menjauh kepada Tuhan? Iya, saya percaya setiap jemaat Tuhan akan semakin dekat kepada Tuhan. Tapi saya juga percaya tidak sedikit yang mulai, percuma, pendeta aja meninggal kok kena penyakit ini. Pak, Bu, hubunganmu di dalam Tuhan akan terus diuji dan akan terus dimurnikan. Kita mencari Tuhan atau kita semakin menjauh itu keputusan kita. Saudara gak bisa bilang, ya Tuhan yang buat ini sama saya. No. Karena saya percaya apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, Alkitab katakan kok Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Makanya coba saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, sama-sama coba kita lihat Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Perhatikan kembali Alkitab saudara. Saya ingin setiap saudara benar-benar mengerti, Tuhan seringkali menggunakan masalah justru untuk membuat kita semakin berbalik, semakin semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Seringkali Tuhan memakai masalah justru untuk menegur, untuk memperingatkan kita untuk melakukan setiap ketetapan-ketetapannya. Mazmur 119 ayat 71. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Loh, perhatikan kembali. Sebelum aku tertindas, sebelum aku menghadapi masalah, sebelum aku mengalami persoalan, tantangan, dan kesulitan, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu.
Bahkan masalah adalah cara yang Tuhan pakai untuk membawa kita masuk ke dalam rencana yang indah. Makanya saudara sering dengar beberapa orang mulai bilang, dulu saudara saya orang yang gak pernah berdoa, tapi setelah saya tahu bahwa kemampuan saya terbatas dan saya mulai berdoa, di situ saya mulai banyak melihat mujizat. Itu yang saya katakan, masalah Tuhan pakai justru untuk membuat kita masuk dalam rencana yang indah. Suatu kesempatan bagi kita untuk melihat kuasa dan pembelaan Tuhan, menguatkan otot-otot iman kita dan memurnikan karakter kita. Makanya Ayub juga berkata dalam pasal yang ke-23 ayat yang 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Penderitaan Ayub itu kan luar biasa. Penderitaan Ayub itu ya buat saya begini loh saudara. Yang saya maksud penderitaan Ayub luar biasa itu bukan karena kejadiannya, bukan hanya karena hartanya habis, anak-anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, penyakit datang dalam tubuhnya, tapi background latar belakangnya sebelum masalah itu datang. Apa yang salah dari Ayub? Ayub lakukan yang benar kok di hadapan Tuhan. Ayub berikan persembahan every day. Bahkan Alkitab catat bukan hanya untuk dirinya, dia memberikan persembahan korban kepada Allah untuk anak-anaknya. Jangan-jangan anak-anaknya melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Every day Alkitab tulis dia lakukan. Tapi satu kali Tuhan katakan kepada iblis, ambillah semuanya itu, tapi sayangkanlah nyawanya. Kan seringkali ini yang juga terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang percaya di tengah masalah COVID ini mulai berkata, why God? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Tidak sedikit orang yang mulai menyalahkan dan berkata, kalau memang Tuhan baik, kenapa Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi? Sebagian orang mulai berkata, Tuhan, saya akan setia, saya akan lakukan banyak hal. Kok sekarang saya di PHK? Kok sekarang saya kekurangan? Kok sekarang usaha saya hancur? Di mana Engkau Allah yang berjanji menyertai aku untuk melihat kemenangan? Nah, orang-orang yang mengalami kekecewaan sederhana, dia tidak memiliki pengenalan yang kuat akan Allahnya. Orang kalau kenal siapa Tuhannya, orang kalau kenal siapa Yesus yang disembah, gak ada keraguan. Karena dia Allah yang punya rancangan yang baik. Dia kan, buat saya gitu, bahasa analogi saya, seorang sutradara yang hebat. Film yang menarik itu justru tantangan dulu, kesulitan, kemustahilan, sampai lihat solusi. Dan seringkali itu yang Tuhan buat. Nah, orang yang gak punya pengenalan yang kuat mulai meninggalkan Tuhan, mulai kecewa, mulai berkata, why God you do this to me? Mengenal Allah itu dimulai dari kata percaya. Saudara, sama-sama bilang sama saya, percaya. Percaya dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua, kata trust dan kata believe. Saya gak mau main etimologi kata, saya gak mau masuk lebih dalam perbedaan kata trust dan kata believe. Saudara bisa menemukan banyak referensi artikel yang dapat menjelaskan perbedaan kedua kata itu. Tapi intinya begini deh, percaya itu memiliki tingkatan. Percaya itu ada level-levelnya, kira-kira seperti itu. Saya ambil satu ilustrasi sebagai analogi dari penjelasan saya. Begini, kalau saudara pernah nonton sirkus, salah satu bagian dari acara sirkus yang menarik adalah ketika seorang akrobator menunjukkan aksi berjalan di atas tali. Ngerti kan ya? Jadi tali dipasang di ketinggian tertentu dan nanti akan ada akrobator yang akan berjalan dari titik A ke titik B. Dan ini adalah salah satu acara yang cukup menegangkan karena tinggi talinya itu sangat tinggi. Jadi kalau orang jatuh kemungkinannya bukan cuma luka, mungkin mati. Ketika adegan itu, ketika atraksi itu ditampilkan, ada 3 tingkatan kepercayaan penonton. Saudara simak baik-baik ya. Yang pertama, ada penonton yang percaya kalau akrobator itu akan jalan dari titik A ke titik B dengan selamat. Wih, tinggi ya. Waduh, tapi bisa dia. Ini kayaknya udah berpengalaman nih. Yakin lah, pasti bisa. Dia punya kepercayaan bahkan sebelum akrobator itu berjalan. Saudara perhatikan ya. Yang kedua adalah orang-orang yang percaya pada saat pertunjukannya mulai berjalan. Jadi awalnya dia gak percaya. Aduh, masa sih bisa berjalan? Itu tinggi banget loh. Talinya kecil banget. Masa bisa sih? Nanti kalau jatuh gimana? Dan kepercayaannya itu mulai timbul ketika dia mulai lihat akrobatornya berjalan. Iya bisa. Wah, hebat ya. Dia bisa loh. Sekarang udah di tengah. Wah, udah pasti bisa nih. Udah pasti bisa. Tapi ada penonton jenis yang ketiga, dia percaya kalau akrobatornya sudah sampai dari titik A dan menyelesaikannya di titik B. Ngerti gak maksud saya? Jadi dari sebelum dia sudah, gak mungkin nih, susah nih. Waduh,
Bahkan ini orang udah jalan di atas tali, dia masih gak percaya. Ini mah bisa jatuh nih. Waduh. Aduh, susah banget nih. Kayaknya gak mungkin ini. Kayaknya gak bisa sampai ujung. Setelah akrobatornya sampai ujung, baru dia bilang, oh iya ya, bisa juga dia. Wah, gak nyangka lu sampai juga dia di ujung. Nah itu, ada orang yang pertama, dia percaya bahkan sebelum atraksi dimulai. Ada orang yang kedua percaya ketika dia mulai melihat akrobator itu berjalan. Tapi ada orang jenis yang ketiga yang percaya kalau akrobatornya sudah sampai di ujung. Dan inilah yang terjadi dalam kekristenan. Ada orang yang jenis pertama, dia percaya bahkan sekalipun dia belum melihat. Dan ini yang Alkitab katakan, ini yang Yesus ungkapkan, berbahagia orang yang bahkan tidak melihat tapi mereka percaya. Yang kedua, ada orang-orang seperti mereka yang menerima kuasa dan mujizat. Orang-orang yang terima makan, 5.000 orang dikasih makan. Itu adalah orang-orang yang percaya setelah mereka mulai melihat, sembuh lu, wah bener dia itu Mesias. Lumpuh berjalan, tuli mendengar. Dia gak alami, dia cuma melihat, barulah dia percaya. Tapi ada jenis yang paling buruk dalam kepercayaan. Dia harus alami dulu. Dia harus merasakan dulu. Kalau dia dengar kesaksian, dia masih bisa bilang, alah, cuma kebetulan aja. Sembuh, ya memang medisnya hebat sih, ya pasti bisa sembuh lah. Orang ini sulit percaya sampai dia sendiri yang ngalamin baru dia percaya. Ini yang paling rendah dan ini yang paling buruk dalam kepercayaan kepada Tuhan. Saya mau ajak setiap saudara coba introspeksi. Kira-kira saudara ada di level yang mana? Engkau percaya sebelum melihat? Engkau percaya ketika melihat? Atau engkau percaya setelah engkau bisa mengalaminya? Orang-orang yang ada di level kedua sama ketiga ini yang paling rentan. Karena terkadang Tuhan gak langsung jawab apa yang menjadi keadaan. Terkadang Tuhan gak menunjukkan hal-hal ajaib sebuah yang membuat kau percaya. Dan yang lebih buruk lagi, orang-orang yang hanya percaya setelah dia alami sesuatu yang baik. Orang-orang seperti ini gampang kecewa, gampang putus asa. Inilah orang-orang yang akan berkata, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, tapi di mana engkau Tuhan? Tapi jadilah orang yang pertama. Orang yang percaya bahkan sebelum dia melihat. Kenapa? Manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Tapi saya pelajari saudara, ada tingkat kepercayaan yang jauh lebih tinggi dari ketiga level itu. Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi bagaimana pendeta? Tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ketika akrobator ini mulai bertanya, siapa di antara penonton yang mau menjadi volunteer untuk naik ke pundak saya dan jalan bersama saya di atas tali dari titik A ke titik B. Saya yakin dari sekian banyak penonton, mungkin hanya sangat segelintir orang yang berani. Mereka mulai angkat tangan dan itu sukar loh. Mereka tadinya lihat dari bawah, sekarang mereka mulai ikut dalam atraksi itu. Waktu mereka mulai naik di atas pundak ya kan, dia lihat, ini kayaknya mati. Tapi kalau dia percaya, dia nggak butuh lakukan apapun. Dia cuma cukup diam dan mengikuti akrobator itu jalan dari titik A ke titik B. Pelan-pelan aja dia jalan, naik dari satu. Itu tegang, tapi dia cuma butuh diam. Saudara, ngerti gak? Orang-orang di dalam Tuhan yang mengenal Allahnya, dia butuh level kepercayaan seperti ini. Terkadang ikut Tuhan kita gak butuh hal-hal yang berasal dari kita. Engkau cukup diam aja. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Jadi ketika engkau percaya, tidak ada banyak hal yang harus kau lakukan. Cukup diam saja dan serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Jadi yang pertama, apa dampak positif di tengah masalah? Yang pertama, kita semakin mengenal Allah kita. Kita memiliki pengenalan yang semakin kuat. Tingkat kepercayaan kita harus terus bertambah supaya engkau melihat janjinya tergenapi dalam hidupmu. Yang kedua, Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Perhatikan kembali Alkitab saudara, Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24.
Kalau saudara pakai Alkitab, diberikan judul perikop di bawah di atas ayat ini dengan judul mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Perhatikan, ini ayat yang cukup bagus. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Pasal 9 dari Yeremia ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku di sini huruf besar, artinya Tuhan. Bahwa akulah Tuhan, ia menunjukkan kasih setia, keadilan dan keberanian dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangi kalimat yang paling luar biasa ini. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Yang kedua, saya catat apa dampak positif dari masalah. Kita sadar bahwa kita nih butuh Tuhan, saudara. Kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kan wabah ini kan menunjukkan sebuah kenyataan. Yang pertama, status keagamaan kita nggak nolong. Loh, saudara kan baca beritanya. Yang jadi korban sampai dengan meninggal bukan cuma orang-orang biasa, bukan orang-orang yang tidak menjaga, orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam melayani, kuasa Tuhan menyertai mereka, banyak jemaat-jemaat diberkati. Tapi kan realitanya engkau harus lihat dengan kacamatamu, dengan sebuah kesadaran bahwa status keagamaanmu tidak dapat menolong sama sekali. Engkau baca berita, bahkan kepintaran saudara tidak dapat menolong. Orang-orang medis, dokter-dokter yang memahami betul sikap yang harus mereka lakukan dalam penanganan, tetap jadi korban, meninggal, saudara. Kepopuleran saudara tidak menolong. Engkau bisa dengar sendiri orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kita pikir pasti dia jaga kesehatan lebih baik, pasti dia coba membatasi hal-hal yang tidak perlu supaya dia tidak, tetap kena tuh, saudara. Kekayaanmu nggak bisa tolong. Berita yang saya baca, barang yang paling dicari di Eropa ketika wabah ini menghancurkan keseluruhan, tingkat kematian tinggi sekali sebelum Amerika. Di Eropa itu orang-orang kaya yang mereka cari itu bukan bahan makanan dan lain sebagainya. Mereka cari ventilator, alat bantu pernafasan. Tapi faktanya ada seorang kaya, nanti saudara boleh searching. Ada seorang kaya di Eropa, dia coba beli ventilator untuk keluarganya, dan salah satu keluarganya kena. Nggak nolong tuh, saudara. Dia coba bayar dokter yang paling hebat, dia coba tangani dengan segala hartanya, nggak bisa. Harta tidak dapat menolong engkau. Bahkan saya mau ngomong dengan jujur, usaha kita sebagai manusia tidak menjamin. Saya ulang sekali lagi, usaha kita sebagai manusia tidak menjamin. Faktanya engkau akan dengar berita, ada orang mengisolasi diri di rumah, kok bisa tetap kena. Ada orang-orang yang coba membatasi pertemuan, tidak lagi ada kontak sama sekali. Dia coba atur hidup sehat, cuman gara-gara dia mau ambil kebutuhan makan, baru keluar rumah sebentar pulang positif. Hanya satu yang memberikan kita kepastian di tengah ketidakpastian, pengharapan di dalam Tuhan. Kita butuh Tuhan, itu yang saya mau tekankan. Jemaat bilang begini, pendeta, kita jadi mabok agama dong. Apa-apa mengandalkan Tuhan, kita melakukan antisipasi, tidak memberikan kejaminan. Mabok agama dong namanya. Loh, mabok agama tuh bukan ketika kita berpengharapan kuat di dalam Tuhan. Mabok agama justru ketika engkau melawan ketetapan-ketetapan yang sudah dibuat pemerintah. Pemerintah sudah bilang, jangan keluar rumah, work from home, stay at home. Kita bersama Tuhan, kita keluar, Roh Kudus menyertai, kita percaya malaikat-malaikat ada dalam setiap langkah. Itu mabok agama yang kayak gitu. Mabok agama itu ketika orang tidak mau pakai masker, sudah dianjurkan, ayo pakai masker untuk menjaga. Yang penting kan ada minyak urapan, pendeta. Saya udah balur sampai licin semuanya. Saya percaya virus-virus juga kepleset di badan saya. Itu mabok agama. Mabok agama itu ketika
Saudara mulai ngeyel, nggak perlu vitamin. Buat apa tambahan vitamin? Yang penting kita selalu perjamuan kudus minyak urapan. Amin untuk perjamuan kudus minyak urapan. Tapi engkau mulai mabuk agama. Karena engkau mulai menolak hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Nggak perlu vitamin, nggak bisa jaga kesehatan, tetap keluar. Ini yang mabuk agama yang kayak gini. Tapi orang yang berpengharapan kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Pak, realitanya dalam kasus ini kan jelas. Ini sesuatu yang sangat kecil loh. Merusak manusia, bahkan seluruh aspek yang ada di dunia ini. Kalau engkau masih menganggap, ini kan cuma hal biasa, engkau sedang menyepelekan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam hal ini kan Tuhan mau ngingetin, keagamaanmu, status, kerohanianmu tidak membantu, tidak menolong. Harta benda dan lain sebagainya, apa mampu menolong saudara? Pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Mari Pak, Bu, coba deh lihat. Kita coba kembali ingat satu kisah di dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhan berkata kepada Ishak untuk tinggal di tanah asing, tanah Gerar. Dan lucunya adalah di tempat itu terjadi kelaparan. Ishak mau siap keluar masuk ke Mesir, tapi Tuhan bilang, you stand by di sana. Loh Pak, terjadi kelaparan Bu, tapi Tuhan bilang kau tetap standby. Tuhan mau menunjukkan kepada Ishak, apa yang tidak sanggup dilakukan manusia, sangat sanggup dilakukan oleh Tuhan. Makanya orang-orang yang menyadari wabah ini, dia akan semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari saudara, ini kan waktu yang baik. Sebagian besar dari jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, engkau kan mulai membatasi banyak aktivitas pekerjaan, tidak seperti biasanya. Ayo, ambil luangkan waktu, bukan cuma untuk tidur-tiduran, bukan cuma untuk santai, tapi mari mulai untuk beribadah. Mulai lipat tangan, mulai angkat pujian. Kan sekarang khotbah-khotbah online tersedia banyak, dan akses ini sangat mudah untuk engkau dapat. Mari saudara, perbanyak renungan firman Tuhan yang memberikan rema, supaya engkau semakin kuat dan engkau akan melihat kemenangan dalam kehidupan setiap saudara. Puji Tuhan. Ada 2 poin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, apa dampak positif dari setiap masalah yang kita hadapi? Yang pertama, engkau semakin mengenal Allahmu. Tingkat kepercayaanmu harus bertumbuh, semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita semakin sadar bahwa kita butuh Tuhan.